dan bahan yang digunakan ada benang dengan 3 warna. Warna hitam saya gunakan untuk warna rambut, warna abu-abu untuk aksesoris, dan warna hijau ini untuk warna baju. Teman-teman bisa bebas pakai warna apa aja untuk bagian baju dan aksesoris. Lalu ada penjepit. Penjepit ini opsional. Kalau saya sendiri ini saya pakai karena sangat membantu saat proses menjahit. Kemudian ada pinset. Pinset ini juga opsional. Lalu hakpen. Hakpen di sini saya pakai yang ukuran 1,75 mm. Atau kalau misalnya teman-teman adanya yang ukuran 2 mm bisa dipakai juga. Kemudian ada jarum pentul. Jarum pentul secukupnya. Gunting, mata amigurumi. Mata amigurumi saya pakai yang ukuran 6 mm. Kemudian yang terakhir ada jarum jahit. Tutorial kali ini saya akan membuat amigurumi dengan karakter Lati. Tetapi saya hanya akan menampilkan tutorial cara membuat rambut, baju, dan aksesorisnya yang seperti ini. Dan cara bikin bentuk badannya ini teman-teman bisa temukan videonya di pojok di atas. Dengan bentuk dasar badan seperti ini bisa dikembangkan jadi karakter apapun. Kalau ada bagian yang kurang bisa dipahami dalam tutorial ini, teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Menurut statistik, dari semua yang nonton video di channel ini, hanya 6,5% nih yang subscribe. Jadi tolong dong bantu subscribe biar makin semangat bikin video tutorialnya. Dibelain begadang deh tiap hari demi viewer-viewerku tercinta. Hihihihi. Langkah yang pertama, kita buat slip knot. Lalu buat 30 rantai. Lalu tambahkan lagi 1 rantai. Kemudian lewati 1 rantai masuk pada rantai ke-30 atau rantai kedua dari hakpen, buat 1 single crochet. Selanjutnya, setiap rantai ini kita isi 1 single crochet sampai pada rantai yang ujung sini. Jadi total nanti ada 30 single crochet. Sudah jadi, ini kita sebut sebagai rambut yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat rambut yang kedua. Ini kita tambahkan 30 rantai. Setelah membuat 30 rantai, tambahkan lagi 1 rantai. Kita ulangi dengan cara yang sama seperti pada rambut pertama ini. Jadi kita lewati 1 rantai, kita masuk ke rantai kedua dari hakpen, isi 1 single crochet. Selanjutnya kita isi setiap rantai dengan 1 single crochet sampai pada rantai yang terakhir atau yang ke-30.
Selanjutnya, kita buat lagi dengan cara yang sama sampai total ada 18 rambut. Setelah selesai membuat rambut, ini ujungnya kita kunci. Hasilnya seperti ini tinggal kita tempelkan pada bagian kepala. Sebelum kita memasang rambutnya, kita tentukan dulu titik letak kedua mata. Kita taruh di antara baris ke-10 dan 11. Dihitung dari baris pertama pada bagian kepala, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita letakkan di sini. Kemudian kita perkirakan titik pasnya. Jarak antara kedua mata ini ada 9 titik. Selanjutnya, baru kita tempelkan rambut pada kepala dengan menggunakan jarum pentul. Ini kita bagi menjadi 2, jadi masing-masing sisi ada 9. Lalu, titik tengahnya ini letakkan di antara baris ke-16 dan 17, dihitung dari baris pertama. Kita letakkan di sini. Kemudian kita rapikan, kita tempelkan sementara dengan menggunakan jarum pentul. Setelah kita rapikan, jadi seperti ini. Kemudian sisa benang ini kita gunakan untuk menjahit bagian tengah rambut. Setelah bagian tengah kepala ini rapat, kemudian kita kunci. Kita akan menjahit bagian sisi rambut. Setiap baris rambut ini kita jahit 2 titik jahitan, atau kalau bisa lebih akan lebih bagus hasilnya. Baris pertama kita akan membuat 20 rantai. Sebelumnya kita buat slip knot. Kemudian masuk pada rantai kedua dari hakpen atau rantai ke-19. Ini kita lewati 1 rantai. Kita buat di sini 1 single crochet. Lalu kita isi setiap rantai ini dengan 1 single crochet sampai pada rantai ujung. Jadi total nanti ada 19 single crochet.
Baris pertama kita punya 19 single crochet. Baris kedua, tambahkan 1 rantai, kemudian kita putar, kita lewati 1 rantai ini, masuk pada stitch pertama, kita isi dengan 1 single crochet. Setiap stitch berikutnya sampai pada stitch ke-19 kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Baris kedua kita punya 19 single crochet. Selanjutnya baris ketiga sampai dengan baris kelima kita buat dengan pola yang sama seperti pada baris kedua. Kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita putar, kita lewati 1 rantai ini, masuk pada stitch pertama, buat 1 single crochet. Isi setiap stitch ini dengan 1 single crochet sampai pada stitch ke-19. Sekarang kita sudah punya 5 baris dengan jumlah single crochet pada setiap barisnya ada 19. Sekarang kita lanjut membuat baris ke-6, tambahkan 1 rantai, lalu putar, lewati 1 rantai, buat 4 kali single crochet. Mulai dari stitch pertama, kemudian kita increase 1 kali, lalu 9 stitch berikutnya isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Kemudian buat lagi increase 1 kali. Yang terakhir kita buat 4 kali single crochet. Pada baris ke-6 ini kita punya 21 single crochet. Baris ke-7 tambahkan 1 rantai lalu putar, kita lewati 1 rantai ini, kita buat 3 kali single crochet pada 3 stitch pertama. Lalu kita increase 1 kali, berikutnya buat 2 kali single crochet, lalu increase lagi 1 kali, kemudian 7 stitch berikutnya isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Increase 1 kali, lalu buat 2 kali single crochet,
3 stitch terakhir kita buat 3 kali single crochet. Jadi total pada baris ke-7 ini ada 25 single crochet. Baris ke-8 buat 4 kali single crochet pada 4 stitch pertama. Lalu 1 kali increase. Berikutnya buat 2 kali single crochet. Lalu increase 1 kali. Kemudian 9 stitch berikutnya isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Kita buat 1 kali increase. Lalu 2 kali single crochet. Kita buat increase 1 kali lagi. Yang terakhir kita buat 4 kali single crochet pada 4 stitch terakhir. Baris ke-8 kita punya 29 single crochet. Baris ke-9 dan 10 tambahkan 1 rantai putar. Kita isi setiap stitch ini dengan 1 single crochet. Jadi nanti pada baris 9 dan ke-10 setiap baris punya 29 single crochet. Baris ke-11 tambahkan 1 rantai lalu putar, buat 6 kali single crochet pada 6 stitch pertama. Lalu buat 1 decrease. Tiga 13 stitch berikutnya isi setiap stitch dengan 1 single crochet. Lalu buat 1 decrease. Yang terakhir buat 6 kali single crochet pada 6 stitch terakhir. Baris ke-11 ini kita punya 27 single crochet. Baris 12 tambahkan 1 rantai kemudian putar, lewati 1 rantai, buat 5 kali single crochet pada 5 stitch pertama. Lalu buat 1 decrease. Dua 12 stitch berikutnya isi setiap stitch dengan 1 single crochet.
Lalu buat satu decrease. Enam stitch terakhir isi masing-masing dengan satu single crochet. Baris ke-12 kita punya 25 single crochet. Selanjutnya, baris ke-13, isi setiap stitch dengan satu single crochet. Jadi pada baris 13 ini kita punya 25 single crochet. Baris ke-14, buat 5 kali single crochet pada 5 stitch pertama. Lalu decrease 1 kali. Sebelah stitch berikutnya isi setiap stitch dengan satu single crochet. Buat satu decrease. Yang terakhir, buat 5 kali single crochet. Pada baris ke-14 ini kita punya 23 single crochet. Baris ke-15, kita isi setiap stitch dengan satu single crochet. Jadi total ada 23 single crochet. Lanjut untuk baris ke-16 sampai dengan baris ke-18, kita buat pola yang sama seperti pada baris ke-15 ini. Jadi kita isi setiap stitch dengan satu single crochet. Sekarang stitch terakhir pada baris ke-18 kita buat slip stitch. Kemudian ujung benang ini kita rapikan dengan menggunakan jarum. Setelah jadi, bajunya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat tali, kita masukkan dari bawah, kita buat zigzag sampai atas sini. Nah, saya buat zigzag seperti ini, jadi bajunya ini bisa kita lepas pasang dan kita bisa ganti dengan model baju yang lain. Saya membuatnya ini seperti kita membuat tali sepatu ya, jadi kita bisa melonggarkan tali untuk memakaikan bajunya. Sekarang tinggal kita kencangkan talinya. Langkah selanjutnya kita akan membuat aksesoris kalung dan mahkota. Sekarang kita akan membuat kalung yang pertama.
buat magic ring. Tali yang ini sisakan agak panjang, lalu tambahkan 1 rantai. Kemudian buat 1 HDC, satu DC atau 1 double crochet, kemudian 1 HDC lagi, setelah itu kita buat slip stitch. Kemudian kita kunci. Sisa benang ini kita rapikan, kita masukkan di bawah rajutan. Setelah kita buat seperti ini, kita tarik. Kemudian ini panjangnya kita sesuaikan. Kira-kira panjangnya sampai di dada. Lalu ini sisa benangnya kita selipkan ke dalam baju. Kalung yang kedua kita buat 12 rantai. Lewati 1 rantai, masuk pada rantai kedua dari hakpen, kita buat slip stitch. Kemudian 10 rantai berikutnya kita isi setiap rantai dengan 1 slip stitch. Kemudian kita pasangkan kalung ini melingkar pada leher. 1 benang ini kita masukkan di sini. Berikutnya kita tali. Jadi setelah dipakaikan kalungnya seperti ini, dan ini penampakan bagian belakang kalung. Ini bisa kita lepas pasang kalungnya. Selanjutnya kita akan membuat mahkota. Untuk membuat hiasan pada kepala, buat 11 rantai. Lalu masuk pada rantai kedua dari hakpen, atau kita lewati 1 rantai buat 1 single crochet. Sembilan rantai berikutnya isi masing-masing dengan 1 single crochet. Setelah membuat 10 single crochet, ini langsung kita putar. Kita lewati 1 stitch, kemudian buat 2 kali single crochet. Lalu buat HDC 1 kali. Buat double crochet 1 kali. Tusuk triple 1 kali. Double crochet 1 kali. HDC 1 kali.
lalu 1 single crochet, kemudian kita slip stitch. Setelah kita membuat hiasan kepala, kita akan membuat bibir terlebih dahulu. Kita turun 5 baris dari titik mata ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat di sini, lalu tentukan titik tengahnya. Hiasan kepalanya tadi 2 benang yang ada di sisi kanan dan kiri kita masukkan sampai belakang kepala, kemudian kita tali, kita rapikan benangnya. Jadi seperti itulah tutorial membuat amigurumi Melati. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Mama.